Pernah nggak sih lo ngerasa capek jadi normal? Di dunia sekarang, normal itu artinya punya cicilan mobil yang bikin sesek napas, punya utang kartu kredit yang nggak lunas-lunas, dan tiap akhir bulan selalu deg-degan nunggu gajian cuma buat numpang lewat ke rekening orang lain. Kalau itu definisi normal, gua rasa kita semua butuh jadi nggak normal. Buku yang bakal kita bedah hari ini adalah The Total Money Makeover karya Dave Ramsey. Dave Ramsey ini bukan tipe penasihat keuangan yang bakal ngomong halus sama lo. Dia nggak bakal bilang, ayo sayang, coba dikurangin belanjanya. Enggak, dia bakal teriak di depan muka lo. Berhenti jadi bodoh, berhenti beli barang yang lo nggak mampu buat pamer ke orang yang lo nggak suka. Video ini bakal jadi perjalanan yang sangat panjang. Karena gue mau kita bedah satu persatu 7 baby steps yang udah ngerubah hidup jutaan orang. Siapin mental lo karena Dave Ramsey bakal ngerobek semua alasan lo dan maksa lo buat ngadepin kenyataan. Kita bakal belajar gimana caranya operasi lemak finansial lo sampai bersih total. Bagian 1, musuh utama adalah kaca. Masalahnya ada di lo, bukan di gaji lo. Dave Ramsey punya satu prinsip yang nendang banget. Masalah keuangan lo itu 80% soal perilaku behavior dan cuma 20% soal pengetahuan head knowledge. Kebanyakan orang pintar matematika. Mereka tahu kalau bunga kartu kredit itu mencekik. Mereka tahu kalau nyicil mobil itu rugi. Tapi mereka tetap lakuin itu. Kenapa? Karena kita manusia yang dikendalikan sama emosi, gengsi, dan pengen instan. Dave bilang, kalau lo mau dapat money makeover yang total, lo harus mulai dengan jujur sama orang yang lo lihat di cermin tiap pagi. Itulah musuh terbesar lo. Berhenti nyalahin ekonomi, berhenti nyalahin pemerintah, dan berhenti nyalahin bos lo. Lo harus ambil tanggung jawab 100% atas kekacauan yang lo bikin. Langkah 0 sebelum masuk ke baby steps adalah berhenti nambah utang. Titik. Nggak ada tawar-menawar. Potong semua kartu kredit lo sekarang juga. Dave nyebut kartu kredit sebagai ular yang bakal gigit lo suatu saat nanti. Lo nggak butuh kartu kredit buat ngebangun skor kredit kalau lo punya duit tunai buat beli semuanya. Cash is king, kata Dave. Bagian 2. 7 baby steps. Jalan pasti menuju kekayaan. Sekarang kita masuk ke inti dari metode Dave Ramsey. Lo harus lakuin ini secara berurutan. Jangan loncat-loncat, jangan ngerasa lebih pinter dari sistem ini. Baby step pertama, simpan $1.000 sekitar 15 juta rupiah buat dana darurat pemula. Gue tahu, 15 juta itu nggak bakal nyelamatin lo dari kiamat, tapi tujuannya adalah biar pas ban mobil lo melet atau keran air di rumah lo bocor, lo nggak perlu gesek kartu kredit. Ini adalah pelampung biar lo nggak tenggelam lebih dalam. Lakuin ini secepat kilat. Jual barang-barang yang nggak kepake, ambil kerjaan sampingan, pokoknya kumpulin 15 juta ini dalam sebulan kalau bisa. Baby step kedua. Lunasi semua utang kecuali rumah. Pakai metode debt snowball. Ini adalah bagian paling berat, tapi paling seru. List semua utang lo, dari yang nominalnya paling kecil sampai yang paling gede. Jangan lihat bunganya dulu. Kenapa? Karena kita butuh kemenangan psikologis. Pas lo lunasin utang terkecil, misal utang ke temen 500.000, lo bakal dapat rasa, gue bisa. Energi itu lo pakai buat hajar utang berikutnya. Lo harus hidup dengan diet ketat. Dave nyebutnya gazelle intensity. Lo harus lari dari utang kayak rusa yang lagi dikejar makan. Jangan makan di luar, jangan liburan, jangan beli baju baru sampai utang lo lunas semua. Baby step ketiga, tabung 3 bulan biaya hidup buat dana darurat yang lengkap. Begitu lo udah bebas utang, kecuali rumah. Lo bakal ngerasa punya kenaikan gaji gede banget karena duit cicilan sekarang balik ke kantong lo. Pakai duit itu buat bangun benteng pertahanan. Kalau biaya hidup lo 10 juta sebulan, berarti lo butuh 30-60 juta di rekening tabungan yang nggak boleh disentuh, kecuali darurat beneran.
Di titik ini, hidup lo bakal berasa damai banget. Stres lo hilang 90%. Baby step keempat, investasikan 15% dari pendapatan rumah tangga buat pensiun. Sekarang saatnya main serangan offense. Dave nyaranin buat masukin 15% gaji lo ke reksadana saham yang punya track record bagus. Kenapa 15%? Biar lo tetap punya duit buat jalanin langkah berikutnya, tapi tetap punya masa depan yang terjamin. Biarkan bunga berbunga kerja buat lo selama puluhan tahun ke depan. Baby step kelima, tabung buat dana pendidikan anak. Kalau lo punya anak, mulailah nabung buat kuliah mereka dari sekarang. Jangan sampai anak lo lulus kuliah sambil bawa beban utang pendidikan yang bakal ngerantai mereka selama belasan tahun. Jadilah orang tua yang mutus kutukan utang di keluarga lo. Baby step keenem, bayar lunas rumah lo secepat mungkin. Bayangin rasanya bangun tidur di rumah yang bener-bener milik lo 100%. Nggak ada lagi tagihan KPR. Duit yang tadinya buat bayar cicilan rumah itu gede banget, bro. Begitu rumah lunas, lo udah resmi jadi orang kaya di atas kertas. Baby step ketujuh, bangun kekayaan dan jadi orang yang sangat dermawan. Inilah puncak dari segalanya. Di titik ini, lo udah nggak punya utang, rumah udah lunas, dan investasi lo udah beranak pinak. Apa tugas lo sekarang? Terus investasi, nikmatin hidup, tapi yang paling penting, memberi. Dave bilang, tujuan utama jadi kaya adalah buat bisa jadi berkah buat orang lain. Lo bisa bantu bangun panti asuhan, bantu temen yang lagi susah, itulah kebahagiaan sejati. Bagian 3 mitos-mitos finansial yang harus lo buang ke tempat sampah. Dave Ramsey benci banget sama mitos-mitos yang dibikin sama industri perbankan buat bikin kita tetap miskin. Mari kita bedah beberapa. Pertama, mitos. Gue butuh kartu kredit buat ngebangun skor kredit. Faktanya, skor kredit itu sebenarnya skor cinta utang. Lo cuma butuh itu kalau lo mau ngutang lagi. Kalau lo punya duit tunai, lo nggak butuh skor kredit buat beli apapun. Bahkan, rumah pun bisa dibeli dengan sistem manual underwriting kalau lo nggak punya skor kredit. Kedua, mitos. Nyicil mobil itu normal. Faktanya, mobil baru bakal kehilangan nilainya 60% dalam 5 tahun. Nyicil barang yang harganya turun itu adalah cara tercepat buat jadi bokek. Beli mobil bekas yang cash sesuai kemampuan lo. Ketiga, mitos. Gue bisa pakai poin kartu kredit buat liburan gratis. Faktanya, nggak ada miliarder yang bilang mereka jadi kaya gara-gara poin kartu kredit. Itu cuma remah-remah yang dikasih bank, biar lo tetap pakai kartu mereka, dan suatu saat telat bayar, biar mereka dapat bunga gede dari lo. Jangan mau dijebak pakai recehan. Epilog. Hidup seperti tidak ada orang lain. Temen-temen, perjalanan Total Money Makeover ini nggak gampang. Bakal ada saatnya lo ngerasa capek, lo ngerasa pengen nyerah, pas lihat temen-temen lo pamer mobil, baru sementara lo masih pakai mobil lama yang udah butut. Tapi ingat kata-kata Dave Ramsey yang paling legendaris, live like no one else. So later you can live like no one else. Hiduplah nggak normal sekarang. Berkorbanlah sekarang, capek-capekkanlah sekarang buat lunasin utang dan nabung. Biar nanti, pas teman-teman lo masih pusing mikirin cicilan di masa tua, lo bisa hidup dengan kebebasan yang nggak dimiliki orang lain. Lo bisa memberi dengan cara yang nggak bisa dilakuin orang lain. Gua harap narasi super panjang ini bener-bener jadi cambuk buat lo. Berhenti jadi budak utang. Mulailah, ambil kendali. Ikutin baby steps-nya, tetap disiplin. Dan jangan pernah kasih kendor sampai di tangga ke-7. Kalau lo ngerasa bedah buku yang galak tapi jujur ini bermanfaat banget, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke orang-orang yang lo sayang yang masih terjebak utang. Mari kita lakuin Money Makeover bareng-bareng. Gue David, dan gue milih buat hidup bebas utang. Sampai ketemu di bedah buku gila selanjutnya. Get intense, get debt free, and live your best life.